Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Jami' Istiqomah rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia hidayah dan nikmat, baik nikmat berupa kesehatan, nikmat waktu luang kita, dan nikmat kemudahan kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu semua wajib kita syukuri. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jal curahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita masih berada di bulan Syawal, di mana tepatnya 2 pekan yang lalu Ramadan telah usai dari kita. Artinya Ramadan telah berakhir. Mungkin bagi kita masih teringat di mana di bulan Ramadan banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Baik ibadah yang kita lakukan di siang hari seperti ibadah puasa, atau ibadah yang kita lakukan di malam hari, yaitu ibadah berupa qiyamul lail atau salat tarawih. Itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita patut syukuri. Sudah pasti bagi seorang beriman, mereka akan bersedih ketika mereka ditinggal pergi dengan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Bulan di mana setiap orang yang beriman ketika dia beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala, maka amalan-amalan saleh tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Dan ini merupakan kesedihan bagi kita orang-orang yang beriman. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, beliau mengatakan, kaifa la tajri lil mu'mini ala firaqi ramadana dumu'un wa huwa la yadri hal baqiya min umrihi, hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'un. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bagaimana air mata seorang yang beriman
air mata seorang mukmin tidak mengalir dengan deras saat berpisah dengan Ramadan. Karena dia tidak tahu sisa umur yang dia miliki itu akan kembali dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada yang dapat memastikan bahwa kita pasti akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita pasti akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dapat beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Ini sesuatu yang tidak dapat dipastikan oleh setiap orang. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam akhir surat Luqman, di dalam surat Luqman, di dalam akhir surat Luqman ayat 34, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, apa yang akan diperoleh untuk esok hari. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Banyak harapan dari kita, di mana setiap kita mungkin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan-amalan ibadah, ketaatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi tidak ada yang bisa memastikan apakah amalan kita, ketaatan, ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memastikan. Para ulama terdahulu mereka memiliki keresahan, mereka memiliki kekhawatiran. Di saat mereka beramal, timbul rasa khawatir, timbul rasa resah di dalam hati-hati mereka. Apakah amalan ibadah ketaatan yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala? Inilah potret kehidupan para ulama salafus saleh, di mana para ulama tatkala selesai beramal maka timbul pada diri mereka keresahan, kekhawatiran. Apakah ibadah ketaatan yang mereka lakukan itu benar-benar diterima oleh Allah Tabaraka wa taala ataukah tidak? Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh seorang tabi'in yang bernama Abdul Aziz bin Rawat rahimahullah taala. Beliau pernah berkata, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih fa idza fa'aluhu waqa'a alaihimul hammu ayuqbalu minhum amla aula. Aku pernah menjumpai para ulama di mana mereka bersungguh-sungguh dalam beramal. Mereka bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Selesai beramal, timbul keresahan dari mereka. Apakah amalan ibadah ketaatan yang mereka lakukan itu diterima ataukah tidak? Oleh karena itu, para sahabat dahulu, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan,
mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa agar apa? Agar mereka dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Agar mereka dapat dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan selesai, setelah masuk bulan Syawal, selama 6 bulan juga mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk apa? Agar ibadah, ketaatan yang mereka lakukan itu selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi 6 bulan berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan setelah Ramadan 6 bulan mereka juga berdoa kepada Allah agar ibadah, ketaatan, amal saleh yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita merasa pede, percaya diri. Oh, saya sudah beramal. Oh, saya sudah melakukan ketaatan selama bulan Ramadan. Tenang, aman. Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tatkala membangun pondasi-pondasi Baitullah, yaitu Ka'bah, bersama putranya Ismail alaihissalam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam membangun pondasi atau dasar-dasar atau pondasi Baitullah bersama putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim seraya berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, yaitu amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihissalam masih memiliki kekhawatiran. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik kita mengucapkan doa apa yang sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Banyaklah mengucapkan doa tersebut. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimallahu taala. Nabi SAW selalu mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hendaknya doa ini kita ucapkan ketika selesai salat subuh. Di akhir dari zikir setelah salat subuh kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ramadan memang telah berakhir dari kita, telah meninggalkan dari kita. Di mana puasa yang Allah Ta'ala wajibkan selama sebulan penuh telah selesai, telah berakhir. Akan tetapi bukan berarti ibadah, ketaatan, amal soleh yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu berakhir pula, tidak. Karena batasan akhir seorang hamba untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kematian. Kematian. Bukan akhir dari Ramadan, bukan, tetapi al-ajal, yaitu kematian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya sampai datang kepada kita al-maut, yaitu kematian.
Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam akhir surat Al-Hijr. Allah Ta'ala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Inilah menurut tafsir yang rajih, yang kuat dan sahih dari kalangan para mufassirin. Bukan al-yakin di sini adalah sesuatu yang diyakini seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi. Mereka memahami bahwa yakin di sini adalah derajat ma'rifat. Ketika mereka sudah mencapai derajat ma'rifat, mereka tidak lagi perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bukan itu tafsiran yang benar. Tafsiran yang sahih, yang benar dari kalangan para mufassirin adalah yang dimaksud dengan al-yaqin adalah al-maut, yaitu kematian. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beribadah kepadanya sampai datang kepada kita yang namanya kematian. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau pernah berkata, kata beliau, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ay al-maut. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu al-yakin, kata beliau adalah ay al-maut, yaitu kematian. Ay istamir fi jami'il awqati ala taqarrubi ila Allah bi anwa'il ibadat. Kata beliau, teruskanlah atau lanjutkanlah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala macam ibadah, segala bentuk ibadah pada setiap waktu. Famtathala sallallahu alaihi wasallam amra rabbih, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Rabbnya. Falam yazal daiman fil ibadati hatta atahu al-yaqin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu beribadah sampai datang kepada beliau yaitu al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Jadi ini batasan akhir seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, yaitu kematian, al-maut. Sebagaimana hal ini juga dikatakan dalam surat Maryam ayat 31 yang bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah Ta'ala mengatakan waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Dan dia, yaitu Allah, telah menjadikan aku, maksudnya di sini Isa alaihissalam, seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Lihat, madumtu hayyan, selama aku hidup. Jadi selama kita hidup di dunia ini, maka kita masih memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan amalan saleh. Bukan berakhirnya Ramadan, berakhir pula amalan soleh kita, kebiasaan baik kita yang kita pernah lakukan selama di bulan Ramadan. Dan ini fenomena yang sering kita saksikan. Setelah tanggal 1 Syawal, setelah tanggal pada saat Idul Fitri,
tepatnya tanggal 1 Syawal, 2 Syawal. Yang kita sering lihat pertama adalah masjid. Bagaimana masjid itu kosong, hening. Ya, hanya seorang diri, yaitu seorang muadzin yang dia adzan iqamah plus imam. Seperti itu. Iya. Tapi ketika Ramadan, subhanallah, mereka berbondong-bondong. Kaum muslimin berbondong-bondong ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah Allah Azza wa Jal ada Rabb kita yang kita sembah di bulan Ramadan, yang kita ibadahi di bulan Ramadan? Dia juga Allah Azza wa Jal yang kita ibadahi di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi satu kaum yang dikatakan oleh para ulama adalah kaum yang sangat buruk atau seburuk-buruknya kaum, di mana mereka hanya mengenal Allah Azza wa Jal hanya di bulan Ramadan saja, di mana mereka hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya di bulan Ramadan saja. Selepas bulan Ramadan mereka meninggalkan, mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik mereka, ketaatan mereka, ibadah mereka. Jangan sampai kita dikatakan sebagai kaum yang buruk, yaitu kaum yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Miftahul Afkar. Beliau pernah berkata, anna qauman yata'abbaduna fi ramadhana wa yajtahiduna fil a'mali fa idzan salakha taraku. Qala bi'sal qaum atau bi'sal qaumu qaumun la ya'rifuna Allah illa fi ramadhana. Bahwasanya ada satu kaum di mana mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada bulan Ramadan saja. Mereka bersungguh-sungguh dalam beramal, mereka bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal saleh. Ketika Ramadan selesai, setelah Ramadan berakhir, taroku, mereka meninggalkan semua ibadah yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan. Mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, mereka meninggalkan kebiasaan baik. Maka Bishr Al-Hafi melanjutkan, kata beliau, bi'sal qaumu qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Mereka hanya beribadah kepada Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Inilah kaum yang sangat buruk. Puasa Ramadan boleh berakhir dari kita, akan tetapi syariat puasa itu tetap senantiasa masih ada. Karena setelah puasa Ramadan berakhir, Rasulullah SAW mensyariatkan kita untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya yang Rasulullah SAW syariatkan kepada kita. Dan perlu kita ingat, jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah ini memiliki banyak keutamaan. Di balik perintah terhadap ibadah sunnah yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita,
Di balik itu banyak keutamaan. Bahkan salah satu keutamaan yang ada pada ibadah sunnah adalah sebagai penambal kekurangan ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Karena bisa saja ibadah wajib yang kita lakukan itu memiliki kekurangan. Dikarenakan kekhilafan kita, kelalaian kita, maka itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sunnah kita. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lamu unzuru bi salati 'abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan wa in kana taqasa minha syai'an qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tukhadul a'malu ala dhakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada diri manusia pada hari kiamat adalah salat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Kata Allah Azza wa Jalla, lihatlah pada salat hambaku, apakah salatnya itu sempurna. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, unzuru, lihatlah bis salati abdi atammaha au naqasaha. Lihatlah pada salat hambaku, apakah salat yang dia lakukan itu sempurna ataukah kurang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika salatnya sempurna, maka catatlah baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam salatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah taala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah Ta'ala mengatakan, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Jadi ini fungsi dari amalan sunnah yang kita lakukan, yaitu sebagai penambal, sebagai penyempurna dari amalan-amalan wajib yang kita lakukan. Kemudian juga orang yang senantiasa melakukan amalan sunnah atau ibadah sunnah, dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing pendengarannya, dibimbing penglihatannya, dibimbing langkah kakinya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraftu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi
wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memerangi wali kekasih Allah, maka aku akan memeranginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi amalan sunnah ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi Allah Ta'ala akan mencintai hamba-hambanya yang senantiasa melakukan amalan sunnah. Jika aku telah mencintainya, jika Allah Ta'ala telah mencintai seorang hamba atau hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan selalu membimbingnya, memberikan petunjuk padanya. Bagaimana dalam hadis ini dikatakan, jika aku mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Kemudian Allah Ta'ala akan memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Allah Ta'ala akan memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Allah Ta'ala akan memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan atau melangkah. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Jadi ini amalan sunnah sangat banyak keutamanya, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya yang senantiasa melakukan amalan sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hamba tersebut, Allah Ta'ala akan membimbing pendengarannya, di mana pendengarannya ini dia akan gunakan mendengar sesuatu yang Allah Ta'ala halalkan, dan Allah Ta'ala akan jauhkan pendengarannya ini dari pendengaran-pendengaran yang Allah Ta'ala haramkan. Demikian matanya, Allah Ta'ala akan membimbingnya. Dia akan hanya melihat sesuatu yang Allah Ta'ala halalkan, yang Allah Ta'ala ridai. Demikian juga tangannya, demikian juga kakinya. Dan jika dia meminta, niscaya Allah Ta'ala akan kabulkan. Jika dia meminta perlindungan, Allah Ta'ala akan lindungi dia. Jadi bukan berarti puasa Ramadan berakhir pula ibadah puasa. Tidak. Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam masih mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Salah satu di antaranya ada ibadah puasa. Banyak ibadah puasa yang hukumnya sunnah, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syariatkan kepada kita. Dan di dalamnya memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih ada waktu bagi kita yang belum menuntaskan puasa Syawal. Kita berada di tanggal berapa ini? 18 atau 19? 18 Syawal. Berarti masih punya berapa hari lagi di bulan Syawal ini? 10 ya? 10 atau 9 lah. 9 hari lagi cukup untuk kita menyelesaikan ibadah puasa sunnah atau puasa Syawal 6 hari. Dan puasa Syawal memiliki keutamaan yang sangat besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyiyamid dahri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa 1 tahun penuh. Jadi pahalanya itu sama saja dia berpuasa setahun penuh. Kemudian selain puasa 6 hari di bulan Syawal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mensyariatkan kita untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan, pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah, pada bulan Qamariyah yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid.
di mana hadisnya dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah diberi wasiat. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili." Kekasihku yaitu Rasulullah SAW telah mewasiatkanku dengan 3 perkara. Yang pertama adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu 13, 14, 15. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat duha. Kemudian melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Kemudian Rasulullah SAW juga mensyaratkan kita untuk melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari Senin dan hari Kamis adalah di mana amalan seorang hamba itu dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Tu'aradul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'arada amali wa ana shaim." Amalan itu dilaporkan oleh Allah, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis, dan aku sangat mencintai dan aku sangat suka dan cinta ketika amalanku itu dilaporkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika kita pada hari Senin atau Kamis dalam keadaan berpuasa, dan 2 hari itu amalan seorang hamba atau para hamba itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita dalam keadaan amalan kita dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat senangnya kita ketika kita itu dalam keadaan berpuasa atau dalam keadaan melakukan amal saleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mensyariatkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram. Karena Nabi SAW mengatakan, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram wa abdus salati ba'da al-fariidah salatul lail." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat yang dilakukan pada sepertiga akhir malam, yaitu qiyamul lail. Kemudian puasa yang kita kenal dengan puasa Yaumul Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana keutamaannya sangat besar. Allah Ta'ala akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini keutamaan yang sangat besar, yang kita selaku hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan, pasti kita berharap dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah atau amalan sunnah, karena di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar. Kemudian jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah itu di antara kebiasaan yang baik yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan atau selama di bulan Ramadan adalah salat malam atau yang kita kenal dengan salat tarawih di bulan Ramadan. Setelah Ramadan tidak ada lagi salat tarawih, tetapi salat qiyamul lail masih tetap ada. Masih tetap disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu ciri dari orang-orang bertakwa adalah
mereka sangat sedikit sekali dalam tidur di waktu malam. Dan mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Adz-Dzariyat, kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam surah Adz-Dzariyat dikatakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Pertama, orang-orang bertakwa adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Artinya mereka terbangun untuk melakukan qiyamul lail, salat sunnah malam, atau yang kita kenal dengan tahajud. Di waktu sahur, yaitu sepertiga akhir dari malam, mereka yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dimiliki oleh orang bertakwa. Bukankah tujuan dari puasa Ramadan itu adalah agar kita menjadi orang-orang bertakwa? Allah Ta'ala menutup ayatnya dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa? Ini dia orang bertakwa yang selalu memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, yang mereka tidur di waktu malam itu hanya sedikit. Mereka senantiasa menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang butuh. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang lain, lambung mereka itu sangat jauh dari tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka, yaitu lambung orang-orang bertakwa, itu sangat jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dalam rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini ciri orang yang bertakwa. Maka para ulama, sebagian ulama mendefinisikan al-muttaqun, yaitu orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mana mereka senantiasa melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, al-muttaquna ittaqau ma harramallahu alaihim wa addau maftaradallahu alaihim. Yang dikatakan al-muttaqun, yaitu orang yang bertakwa, adalah ittaqau ma haramallahu alaihim, yaitu orang-orang yang senantiasa menjauhkan apa saja yang Allah Ta'ala haramkan pada mereka, dan orang-orang yang senantiasa selalu menunaikan apa saja yang Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka. Inilah yang dimaksud dengan al-muttaqun. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa yakum. Maka nasihat untuk diri saya pribadi dan bagi antum sekalian, jamaah kaum muslimin azani Allah wa yakum, hendaknya kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita, kebiasaan-kebiasaan yang Allah Ta'ala ridhoi, yang Allah Ta'ala cintai, yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Misalnya kita di bulan Ramadan terbiasa membaca Al-Quranul Karim dalam satu hari, misalnya 1 juz, maka lanjutkan. Selepas bulan Ramadan mungkin tidak bisa membaca Al-Quran itu 1 juz dalam sehari, akan tetapi hanya bisa misalnya 2 lembar, tidak mengapa, tidak apa-apa, tetap kita lanjutkan. Karena salah satu amalan yang
sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang itu dilakukan oleh seorang hamba secara terus-menerus. Meskipun amalan itu sedikit. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah taala adalah amalan yang itu dilakukan secara rutin terus-menerus walaupun itu hanya sedikit yang dia lakukan. Kemudian kebiasaan baik kita di bulan Ramadan, kita sering bersedekah, sering berinfak, sering membantu fakir miskin, maka lanjutkan kebiasaan baik tersebut. Di bulan Ramadan kita terbiasa bangun di sepertiga akhir malam atau di waktu sahur. Sebelum makan sahur kita melaksanakan melaksanakan sholat sunnah. Misalnya hanya 2 rakaat, 3, 4 rakaat misalnya, maka lanjutkan, teruskan. Karena di waktu sepertiga malam itu atau sepertiga akhir malam itu Allah Ta'ala Rabbuna, Rabb kita yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia, di mana Allah Ta'ala akan mengabulkan setiap hambanya yang berdoa pada waktu tersebut. Allah Ta'ala akan memberikan permintaan seorang hamba yang meminta kepada Allah di waktu tersebut. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa seorang hamba yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Kita lanjutkan, jangan kita lupakan atau kita akhiri. Jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk istiqomah. Karena Allah Ta'ala mengatakan fastaqim kama umirta, beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Itu saja jamaah kaum muslimin yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan. Itu datangnya dari saya pribadi dikarenakan kedangkalan ilmu yang saya miliki. Kemudian jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau tanyakan? Silakan. Bismillah. Ada? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kiat-kiat atau motivasi agar ibadah-ibadah yang selama bulan Ramadan yang kita lakukan itu terjaga atau tetap kita lakukan di luar Ramadan. Ada beberapa kiat untuk menjaga keistiqomahan agar kita tetap istiqomah menjalankan ketaatan atau ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang pertama, hendaknya setiap kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki hati pada setiap hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita ini yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini mudah sekali berubah. Mudah sekali berubah. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, sabit, teguhkanlah, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku ini ala dinik, di atas agamamu. Atau Allahumma musarrifal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Ya zat yang membolak-balikan hati, yang merubah-rubah hati,
Kokohkanlah, teguhkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Nah, ini yang pertama, doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya dia selalu berada di tengah-tengah orang-orang saleh, teman-teman yang saleh, teman-teman yang beribadah atau melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada teman yang dia temani itu siapa. Kalau dia berteman dengan teman yang baik, yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia akan tertular, akan terbawa, akan menjadi baik, menjadi rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman yang baik, teman yang saleh ini ketika melihat temannya itu terjatuh ke dalam kemaksiatan, dia segera menasihati temannya itu. Ya, minimal dia mengatakan ittaqillah ya akhi, bertakwalah engkau kepada Allah wahai saudaraku. Jadi mengingatkan, ini ciri teman yang baik, teman yang saleh, selalu mengingatkan. Ketika dia putur misalnya, temannya putur, maka dia segera mengingatkan, menasihati temannya untuk kembali bangkit, kembali bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia berteman dengan teman yang buruk, teman yang fasik, teman yang fajir, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, teman yang sering melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, maka kalau dia melihat temannya ini terjatuh ke dalam kemaksiatan, dibiarkan begitu saja, bahkan didukung, di spot supaya terus melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinul khalil al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang atau agama seseorang itu tergantung pada agama temannya. Jadi teman yang baik bisa membawa temannya kepada yang baik. Teman yang buruk bisa membawa temannya kepada yang buruk. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita sering membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita menjadi takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala, akan azabnya Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, hendaknya kita membaca hadis-hadis atau ayat atau hadis yang di dalamnya terdapat fadail, keutamaan dalam amal atau dalam mengerjakan amal. Tadi misalnya fadail puasa sunnah, keutamaan puasa sunnah. Allah Ta'ala memberikan keutamaan puasa sunnah ini seperti ini, puasa sholat sunnah ini seperti ini. Nah, jadi ketika kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan fadail amal, yaitu keutamaan amal, maka ini pun akan tergugah hati kita, termotivasi hati kita untuk melakukan amal soleh. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab, itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.